Part 101 Fakta tentang Porsche yang mungkin belum Anda ketahui. Tahukah Anda bahwa Porsche pernah memproduksi lebih dari 120.000 traktor? Atau bahwa Porsche pertama dalam sejarah adalah mobil listrik lebih dari seabad yang lalu? Dan bagaimana dengan fakta bahwa Ferdinand Porsche, pendirinya, ditangkap karena kejahatan perang? Bersiaplah, karena hari ini kita akan membahas 101 fakta yang akan sepenuhnya mengubah cara pandang Anda terhadap Porsche selamanya. 1. Porsche dan Ferrari memiliki lambang kuda jingkrak yang persis sama di logo mereka. Bagaimana ini mungkin? Lambang Porsche didasarkan pada lambang Stuttgart, kota asalnya di Jerman. Lambang Ferrari, di sisi lain, merupakan penghormatan kepada seorang pilot Italia yang menembak jatuh pesawat Jerman tepat di atas Stuttgart selama Perang Dunia I. Ironi ini sangat menarik. 2. Tidak ada Porsche yang pernah memiliki grill depan. Dan sebelum Anda bertanya, tidak, itu bukan grill, melainkan grill ventilasi. Grill menentukan tampilan dan merek mobil, sedangkan grill ventilasi hanya berfungsi sebagai penutup. Karena mesin Porsche selalu dipasang di belakang, mereka tidak pernah membutuhkan grill depan, dan itu akhirnya menjadi bagian dari identitas visual mereka. 3. Porsche merasa kesal ketika orang salah mengucapkan namanya. Saking kesalnya, mereka sampai merilis video resmi yang menjelaskan cara mengucapkannya dengan benar. Dan dalam video tersebut, rasa frustrasi mereka sangat terasa, karena terdengar seperti mereka berbicara kepada anak berusia 5 tahun. Namun, jujur saja, sebagian besar memang anak-anak yang salah mengucapkannya. 4. Saat diperkenalkan pada tahun 1963, 911 awalnya disebut 901. Namun, karena sifat Peugeot yang pemarah, mereka memutuskan untuk menunjukkan sisi picik mereka dan mengancam akan menuntut Porsche atas pelanggaran hak cipta. Ternyata Peugeot telah berhasil mendaftarkan merek dagang untuk semua angka 3 digit yang memiliki angka 0 di tengahnya. Karena Porsche tidak menganggap angka tunggal layak untuk dituntut, mereka mengubah angka 0 menjadi angka 1. Dan dengan demikian 911 secara resmi lahir. 5. Sebagai demonstrasi suspensi udara aktif Panamera Hybrid, Porsche memasangkan salah satu mobil tersebut dengan sensor giroskop iPhone untuk menjaga posisinya tetap horizontal sempurna. Saat mereka menyerahkan ponsel tersebut kepada para jurnalis, satu-satunya peringatan mereka adalah, "Jangan membalikkannya, kami belum mengujinya." 6. Logo Porsche pada velg selalu mengarah ke katup ban. Selalu. Ini detail yang obsesif, tapi itulah Porsche. 7. Porsche telah memenangkan lebih dari 30.000 balapan di semua cabang olahraga otomotif. 30.000. Bayangkan itu. 8. Porsche terkenal akan keandalannya. Bahkan, 2/3 dari semua Porsche 911 yang diproduksi dalam 60 tahun terakhir masih beroperasi di jalan raya hingga saat ini, atau disimpan di garasi sebagai barang koleksi. 9. Dari tahun 1960-an hingga 1990-an, polisi Belanda menggunakan Porsche sebagai mobil patroli karena kemampuan pengendalian, keandalan, dan kecepatannya. Selain itu, berkat mesin berpendingin udara yang dipasang di belakang, mobil ini unggul dalam pengejaran di mana mereka harus mundur dalam waktu yang lama. Ini adalah argumen nyata yang digunakan polisi untuk meyakinkan pemerintah. Sungguh. 10. Pada tahun 2017, Porsche Cayenne S Diesel mencetak rekor dunia dengan menarik pesawat Airbus A380 seberat 285 ton. Sebuah SUV diesel menarik pesawat penumpang terbesar di dunia. Luar biasa. 11. Logo ikonik Porsche pertama kali muncul di setir 356 pada tahun 1952, tetapi butuh 7 tahun lagi untuk muncul di penutup roda, dan 6 tahun lagi untuk ditampilkan secara mencolok di kap mesin. Kesabaran Jerman yang luar biasa. 12. Mengemudikan Porsche modern tidaklah sulit berkat sistem bantuan pengemudi, tetapi dulu tidak selalu demikian. Pada tahun 1960-an,
Jalanannya sangat berbahaya, sehingga Porsche mengelas balok besi cor ke bumper untuk menambah bobot dan traksi. Roda bantu dari logam. 13. Hanya 918 unit, 918 Spider yang keluar dari pabrik tanpa cat. Mengapa? Untuk menghemat berat. 6,5 kilogram, tepatnya. 14. Saat ini, Porsche terlaris adalah Macan. Bukan 911. Macan. Semoga itu sedikit menyakitkan. 15. Porsche 956 dan 962 memiliki gaya tekan ke bawah yang sangat besar pada kecepatan 320 km per jam sehingga dapat dikendarai terbalik. Tentu saja, Porsche menggantung salah satunya terbalik di museumnya. 16. Pencurian Porsche semakin meningkat. Mereka mencuri lampu depan karena Panamera dan Cayenne memiliki cacat desain yang memungkinkan lampu tersebut dilepas dalam hitungan detik. Seorang insinyur Jerman mempermudah pekerjaan mekanik. Ide yang buruk. 17. Pada awal tahun 2000-an, Porsche mendesain mesin V10 5,7 liter untuk mobil balap Le Mans prototipe mereka, tetapi peraturan baru mencegah penggunaannya. Jadi mereka memutuskan untuk membangun mobil berdasarkan mesin tersebut. Itulah mengapa kita memiliki Carrera GT yang terdengar sangat mengagumkan. 18. Porsche memproduksi lebih dari 120.000 traktor antara tahun 1956 dan 1963. Ya, traktor. Porsche membuat traktor. Itu benar, 19. Setelah absen selama 17 tahun, Porsche kembali ke Le Mans pada tahun 2014. Audi menyambut mereka kembali dengan sebuah cuitan yang sangat pedas. 3 tahun kemudian, giliran Audi yang menarik diri. Dengan hati yang hancur, Porsche melakukan hal yang setara dengan menjejalkan pengeras suara di depan jendela Audi. Sayangnya, Audi tidak kembali, dan Porsche juga menarik diri pada tahun berikutnya. 20. 918 menggunakan remote control yang sama dengan Cayenne versi standar. Sebuah mobil seharga hampir 1 juta euro berbagi remote control dengan sebuah SUV. Efisiensi Jerman. 21. Panamera adalah sedan produksi pertama Porsche, meskipun mereka telah membuat prototipe 908. 19 pada tahun 1988. Yang hingga kini masih terlihat sama buruknya dengan Panamera orisinal. 22. Porsche mendesain forklift pemenang penghargaan. Ya, forklift. Dan mereka memenangkan penghargaan desain untuk produk tersebut. 23. Pada tahun 1978, Porsche mencoba mengganti 911 dengan 928. Karena mereka percaya bahwa mobil sport bermesin depan memiliki potensi lebih besar dan bahwa 911 telah mencapai batas kemampuannya. Dan kini, 46 tahun kemudian, 911 tetap hidup lebih dari sebelumnya. 24. Porsche memperoleh keuntungan rata-rata 17.000 euro untuk setiap mobil yang mereka jual. Sebagai perbandingan, Toyota hanya memperoleh sekitar 2.500 euro per mobil yang terjual. Nah, itu baru margin keuntungan yang besar. 25. Porsche menawarkan ventilasi udara berbahan kulit sebagai pilihan tambahan dengan harga sekitar 1.500 euro. Kulit. Pada ventilasi udara. Karena, tentu saja, 26. Pada tahun 1945, Ferdinand Porsche, pendiri merek tersebut, ditangkap karena kejahatan perang selama Perang Dunia Kedua, karena persahabatannya yang erat dengan Hitler, dan karena membangun senjata dan tank untuk tentara Jerman. 2 tahun kemudian, ia dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah. Masa lalu yang tidak menyenangkan, yang tidak disebutkan Porsche dalam iklannya. 27. Pintu Porsche tidak memiliki posisi tetap, artinya Anda dapat meninggalkannya pada sudut manapun, dan pintu akan tetap berada di posisi tersebut. Detail kecil yang membuat perbedaan besar. 28. Porsche memperkenalkan 911 Targa pada tahun 1965 karena mereka mendengar desas-desus.
bahwa Amerika Serikat akan melarang mobil konvertibel. Jadi mereka berpikir untuk mendahului tren dengan menciptakan mobil semi-konvertibel. Desas-desus tersebut ternyata salah, tetapi Targa menjadi ikon. 29. Hampir semua Porsche memiliki starter di sisi kiri setir, karena di masa lalu, ketika Le Mans menggunakan start bergulir, pengemudi dapat memutar kunci dan memasukkan gigi secara bersamaan, sehingga menghemat waktu yang berharga. Dan karena hal itu tidak biasa, dan Porsche pada dasarnya bersifat teatrikal, mereka memutuskan untuk menggunakannya juga pada mobil jalan raya mereka. 30. Porsche 919 Hybrid Evo memegang rekor lap tercepat di Nürburgring. 5 menit dan 19 detik. Untuk memberi Anda gambaran, itu luar biasa. 31. Pada akhir tahun 1930-an, Ferdinand Porsche mendesain Volkswagen Beetle untuk pemerintah Jerman, dengan unit pertama dibangun di villa pribadinya. Secara teknis, Beetle adalah ciptaan Porsche. 32. Taycan Cross Turismo memecahkan rekor ketinggian dunia dengan menempuh jarak 2.500 km, dengan perubahan ketinggian 4.800 meter. Mobil ini juga memegang rekor drift mobil listrik. 42 km drift tanpa henti. 33. Porsche 959 memiliki transmisi khusus dengan gigi G. Porsche mengatakan itu singkatan dari Gelände Off-road, karena mobil ini merupakan mobil rally. Namun banyak yang percaya itu digunakan untuk mengakali peraturan kebisingan, dengan memulai dari gigi kedua untuk menjaga putaran mesin tetap rendah. Bagaimana menurut Anda? 34. Para penggemar menganggap 914 sebagai Porsche terburuk, yang pernah dibuat karena penampilannya yang buruk. Ia adalah anak itik buruk rupa dalam keluarga. 35. Anda mungkin pernah mendengar istilah paket olahraga klub tanpa mengetahui artinya. Ini adalah paket gratis yang mencakup roll cage, sabuk pengaman 6 titik, sakelar baterai, dan alat pemadam api. Tapi ada syaratnya. Anda harus membayar terlebih dahulu untuk jok balap. 36. Cayenne menyelamatkan Porsche dari kebangkrutan. SUV yang dibenci oleh para puris justru menjadi penyelamat merek tersebut. 37. Berbicara soal kebangkrutan, ketika Porsche hampir bangkrut pada tahun 1990-an, mereka mempekerjakan mantan insinyur Toyota untuk mengatur ulang lini produksi dan rantai pasokan mereka. Kerendahan hati Jerman menelan kesombongan. 38. Mur roda tengah di sisi pengemudi Carrera GT dicat merah, sedangkan di sisi penumpang dicat biru, karena perbedaan arah ulir. Perhatian yang obsesif terhadap detail. 39. Dalam sebuah episode Top Gear, Jeremy Clarkson benar-benar menuangkan asam ke Porsche 911 untuk menunjukkan kualitas cat galvanisnya. Mobil itu mampu menahannya dengan sempurna. Clarkson memang Clarkson. 40. Porsche sedang mengembangkan bahan bakar nabati e-fuel yang tidak menghasilkan emisi CO2 karena terbuat dari air dan udara, tetapi berperilaku persis seperti bensin. Bahan bakar ini akan tersedia sebelum tahun 2030, yang berarti Porsche dapat menyelamatkan mesin pembakaran internal dari kepunahan. 41. Beberapa orang mungkin mengira Porsche Cayman dinamai berdasarkan Kepulauan Cayman, tetapi bukan. Nama mobil ini diambil dari nama aligator, yaitu reptil, yang ejaannya berbeda dalam bahasa Jerman. 42. Porsche hanya menjual 6 jenis mobil yang berbeda, tetapi mereka memiliki 95 model yang berbeda di antara ketiganya. Kustomisasi ala Jerman yang ekstrim. 43. Porsche telah membangun banyak mobil legendaris, tetapi yang paling ikonik pastinya adalah 917, terutama karena mobil ini memberikan kemenangan pertama Porsche di Le Mans. Versi terkuatnya menghasilkan lebih dari 1.600 tenaga kuda dari mesin 12 silinder twin turbocharged pada tahun 1973. Sebuah 917K baru-baru ini terjual dengan harga lebih dari 14 juta euro, menjadikannya Porsche termahal
yang pernah dijual di lelang. 44. 25 unit Porsche 917 pertama dikenal sebagai mobil sekretaris. Karena ketika Porsche hampir mengalami keterlambatan dalam perakitan, mereka mengerahkan semua orang yang bekerja di kantor, termasuk para sekretaris, untuk merakit mobil balap tersebut tepat waktu. Dan mereka berhasil. 45. Porsche membuat penjepit kertas berbentuk 911, dan Anda bisa membeli 100 buah seharga 20 euro. Pemasaran khas Jerman yang terbaik. 46. Sayap GT3 RS adalah sayap produksi pertama pada Porsche yang lebih tinggi dari atap mobil. Ukurannya sangat besar. 47. Jok Porsche dibuat oleh Recaro ketika mereka masih bernama Reuter Karoseri dan memproduksi bodi serta interior. Pada tahun 1950-an, Porsche mengontrak mereka untuk membuat bodi untuk 356. Mereka melakukan pekerjaan yang sangat baik sehingga Porsche membeli divisi tersebut, sehingga Reuter hanya fokus pada interior. Dan pada saat itu mereka berkonsentrasi pada jok dan mengganti nama menjadi Recaro. 48. Tyler McQuarrie berkompetisi di Formula Drift dengan 911 Carrera RSR pada tahun 2008. Mobil itu memiliki mesin 6 silinder 3,8 liter twin turbocharged yang menghasilkan 750 tenaga kuda dan banyak asap. Mobil itu juga sangat cepat berkat ciri khas Porsche-nya. 49. Taycan, yang awalnya bernama Mission E, memiliki pintu model suicide doors, pintu yang membuka ke arah belakang, pada desain konsep awalnya. 50. Ingat bagaimana Cayenne menyelamatkan Porsche. Nah, itu tidak akan terjadi jika mereka memproduksi konsep Cayenne Cabrio. Saya tidak tahu mengapa mereka berpikir ada orang yang menginginkan Cayenne versi convertible. Untungnya, mereka membatalkannya. 51. Porsche dan 7 merek lainnya dimiliki oleh grup Volkswagen Audi, tetapi Porsche AG mengakuisisi saham mayoritas di grup Volkswagen Audi, yang berarti Porsche memiliki grup Volkswagen Audi. Sejauh ini semuanya baik-baik saja, tetapi yang tidak masuk akal adalah Porsche masih dimiliki oleh grup Volkswagen Audi, karena Porsche dan Porsche AG secara hukum adalah entitas yang sama. Kepala saya pusing. 52. Karena Anda sudah bingung di poin sebelumnya, saya akan menambahkan ini. Porsche dan Rimac membentuk usaha patungan untuk menggabungkan Bugatti dengan Rimac, menciptakan grup Bugatti Rimac, di mana Porsche memiliki 45% saham, sementara Rimac memiliki 55% sisanya. Namun, nama Bugatti muncul pertama, dan Porsche bahkan tidak disebutkan. 53. Terlepas dari logonya, ini bukan Bugatti, melainkan Porsche B32. Porsche membutuhkan sebuah fan untuk mengangkut suku cadang, 959. Tetapi VW tidak mampu memenuhi permintaan, jadi mereka memasang mesin 911 turbo dan suspensi 911 di dalamnya. Biayanya sekitar 400.000 euro. 54. Porsche memiliki program Paint to Sample, di mana Anda dapat mengecat mobil Anda dengan warna apapun yang Anda inginkan. Jika Anda berencana memesan Porsche baru dan Anda punya terlalu banyak uang, izinkan saya memberi Anda saran. Kita semua tahu Anda tidak akan mengemudi seperti orang normal. Anda akan mengemudi seperti orang bodoh. Jadi, sebaiknya Anda meminta mereka mengecat sampel kebodohan Anda. 55. Boxster dirancang khusus untuk menggunakan komponen 911 guna mengurangi biaya. Karena Porsche sedang mengalami krisis keuangan yang serius dan tidak mampu membangun 989. Alternatif terbaik berikutnya adalah membuat versi 911 yang lebih murah. 56. Porsche dengan rem karbon keramik memiliki kaliper berwarna kuning, sedangkan yang dilengkapi rem baja memiliki kaliper berwarna merah. Kode warna yang sangat khas Jerman. 57. Butzi Porsche, cucu Ferdinand, dikeluarkan dari sekolah desain karena dianggap kurang berbakat. Bekerja untuk ayahnya, Ferry, ia memutuskan untuk mendesain 911 yang langsung ditolak oleh kepala desainer.
Namun ia tidak menyerah. Ia membangun prototipe pribadi untuk menunjukkan kepada ayahnya potensinya. Selebihnya adalah sejarah. 58. Pada tahun 2020, pembalap kart berusia 16 tahun, Chloe Chambers, memecahkan rekor slalom dunia Porsche dengan melewati 51 kerucut dalam 47 detik. Seorang gadis berusia 16 tahun memecahkan rekor. 59. Bill Gates menyukai pulau-pulau terpencil dan Porsche. Ia terlibat dalam pertempuran hukum yang panjang ketika Amerika Serikat tidak mengizinkannya mengimpor Porsche 959 miliknya. Ketekunannya menghasilkan amandemen pameran dan demonstrasi yang memungkinkan mobil dengan produksi terbatas untuk menghindari aturan 25 tahun. 60. Ini adalah 918 pertama yang pernah dibuat. Mobil ini dikenal sebagai prototipe sasis bergulir 918 yang dibangun untuk memamerkan dan menguji teknologi 918 sebelum diproduksi secara massal. 61. Bisa dibilang ini adalah Porsche pertama yang pernah dibuat. Edgar Lohner C2 Phaeton. Mobil ini dibangun oleh Ferdinand Porsche pada tahun 1898 saat ia bekerja di Lohnerwerke. Mobil ini juga merupakan mobil listrik hibrida pertama di dunia. Mesin pembakaran menggerakkan 2 motor listrik di roda depan, menghasilkan total 7 tenaga kuda. Itu terjadi 126 tahun yang lalu. 62. Hitam dan merah adalah warna paling populer di kalangan pembeli Porsche. Klasik dan tak lekang oleh waktu. 63. Porsche adalah merek untuk para penggemar, tetapi mereka membuat sebuah minivan untuk Tiongkok pada tahun 1994 yang disebut C88. Bahkan mereka sendiri tidak menyukainya. Mereka sangat malu karena mobil itu bahkan tidak memiliki logo Porsche. Untungnya, mobil itu tidak pernah diproduksi. 64. Porsche memproduksi 912, versi entry-level dari 911, dengan mesin 4 silinder 1,6 liter yang lebih kecil, dan transmisi manual 4 percepatan. Mobil ini diproduksi dari tahun 1965 hingga 1969, dan kembali diproduksi pada tahun 1976. Tetapi dihentikan agar tidak menghambat kesuksesan 911. 65. Mobil pertama yang disebut Porsche adalah tipe 64 tahun 1939. Mobil ini dibangun untuk balapan dari Berlin ke Roma, tetapi tidak pernah berkompetisi karena dimulainya Perang Dunia Kedua. 66. Porsche 944 tahun 1987 adalah mobil pertama di Amerika Serikat yang menyertakan airbag standar untuk pengemudi dan penumpang. Itu terjadi ketika airbag belum diwajibkan. Porsche memang Porsche. 67. Porsche 924 dikembangkan oleh Volkswagen, tetapi Porsche memperoleh haknya meskipun mobil itu diproduksi di pabrik Audi. Sebuah bisnis keluarga Jerman. 68. Meskipun terlihat seperti Porsche 911 klasik, sebenarnya bukan. Ini adalah RF SCR tahun 2018. RF dimulai pada tahun 1939 dengan memperbaiki Porsche, tetapi kemudian berkembang untuk membuat mobil mereka sendiri. Dengan nomor VEN, mereka sendiri mengklasifikasikannya sebagai RUF dan bukan Porsche. CTR3, mereka memiliki sekitar 800 tenaga kuda dan kecepatan tertinggi 379 km per jam. 69. Jika Anda tidak suka tanda-tanda yang mencolok, jangan beli Porsche. Mobil ini memiliki penghitung putaran berlebih yang mencatat berapa kali mesin telah melampaui batasnya. Lain kali Anda mengemudi seperti orang gila, ingatlah bahwa mobil Anda merekam semuanya dan akan membongkar kedok Anda. 70. Porsche memasang penutup kecil pada tutup bahan bakar 928 yang bertuliskan Earl OK untuk mengingatkan pemilik agar memeriksa oli saat mengisi bahan bakar. Sentuhan yang sangat khas Jerman. 71. Tidak seperti mobil listrik lainnya,
Taycan memiliki transmisi 2 kecepatan. Karena Porsche tidak pernah melakukan sesuatu setengah-setengah. 72. Dari tahun 2000 hingga 2016, EA Games memiliki perjanjian eksklusif untuk menggunakan Porsche dalam game-gamenya, mencegah pihak lain menggunakannya tanpa lisensi sublisensi. Itulah sebabnya beberapa game lama menggunakan RUF alih-alih Porsche. 73. Baik Mercedes 500e maupun Audi RS2 dikembangkan dan dibangun oleh Porsche di jalur perakitan yang sama. Porsche membangun mobil untuk kompetisi. Ironis. 74. Selama 2 tahun pertama, Porsche 356 diproduksi di sebuah pabrik penggergajian kayu di Gmünd, Austria. Versi ini sangat dicari karena terbuat dari aluminium, bukan baja. 75. Pada Porsche Macan, kap mesin model cangkang kerang, daun samping, dan setir 3 palang dirancang khusus agar menyerupai 918. Saya selalu harus melihat 2 kali saat melihat 918 agar tidak salah mengira itu Macan. Bercanda saja. 76. Porsche memiliki replika Sally dari film Cars di museumnya. Mereka juga menciptakan 911 Sally edisi khusus yang hanya ada satu sebagai penghormatan kepada film Pixar tersebut, yang terjual seharga 3 juta euro dalam lelang amal. 77. Saat Anda membuka pintu di Porsche model terbaru, kaca jendela akan sedikit turun, sehingga saat Anda menutup pintu, kaca tidak akan bergetar. Itu adalah detail-detail yang mungkin tidak Anda perhatikan, tetapi detail-detail itu ada. 78. Ketika Ferry Porsche mengetahui kebijakan Honda yang tidak mengizinkan anggota keluarga masuk ke perusahaan, ia mereorganisasi Porsche pada tahun 1972. Membawa orang luar ke dewan direksi, dan pada dasarnya menyingkirkan keluarganya sendiri. Merasa kesal, putranya, Butzi, mendirikan Porsche Design pada tahun yang sama. Mereka menjadi terkenal karena jam tangan dan kacamata hitam mereka, terutama kronograf serba hitam pertama di dunia, dan tetap independen dari Porsche hingga tahun 2005. 79. Pada tahun pertama produksi 917, performanya kurang memuaskan karena kurangnya cengkeraman ban belakang, hingga seorang insinyur memperhatikan serangga mati di bagian depan sementara bagian belakang berkilau, yang menunjukkan kurangnya aliran udara. Mereka memodifikasi mobil tersebut dengan memberinya bagian belakang yang lebih tinggi dan lebih panjang, sehingga masalah tersebut teratasi. 80. Porsche mengecat Mission E dengan warna coklat metalik karena mereka ingin orang-orang melihatnya sebagai mobil mewah. Meskipun tampilannya seperti prototipe Le Mans yang legal untuk jalan raya. 81. Porsche telah melakukan penarikan kembali, recall, terhadap 918 sebanyak 6 kali. 6 kali penarikan kembali untuk sebuah supercar seharga jutaan euro. Untungnya, mobil ini cukup andal. 82. Bagaimana jika Porsche membuat shooting brake? Sekelompok mahasiswa teknik Belanda mengajukan pertanyaan ini kepada diri mereka sendiri dan menciptakan ini. Boxster 86 yang dimodifikasi dan dirancang agar terlihat seperti mobil sport paling keren dan praktis. Secara pribadi, saya pikir tampilannya lebih bagus daripada Panamera. Diskusikan di kolom komentar. 83. Ini adalah 928 dengan mesin turbin. Konstruksi yang gila dan aneh. Mobil ini menggunakan bahan bakar jet, memiliki tenaga 350 tenaga kuda, dan torsi 289 Nm. Kecepatan maksimalnya juga mencapai 257 km per jam, dengan konsumsi bahan bakar 7 km per liter. 84. Sebelum Peugeot memaksakan perubahan dari 901 menjadi 911, Porsche telah membangun 82 unit dengan lencana 901 untuk pengujian. Beberapa di antaranya sampai ke publik, termasuk 900, tahun 1964 ini, yang ditemukan di sebuah gudang setelah 40 tahun, dan dijual setelah direstorasi dengan harga lebih dari 300.000 euro pada tahun 2015. 85. Porsche hanya pernah membuat satu versi 911 dengan mesin di tengah.
Itu adalah 911 GT1, sebuah mobil balap yang hanya 21 versi legal untuk jalan raya yang pernah dijual. Hanya satu di antaranya adalah GT1 Evo, dengan kecepatan tertinggi 325 km per jam. 86. Porsche 550 Spyder, dikenal sebagai pembunuh raksasa. Mobil ini memiliki mesin 4 silinder 1,5 liter, dengan tenaga 110 tenaga kuda. Pejuang kecil ini mendapatkan julukannya karena mengalahkan mobil balap yang lebih besar dan lebih bertenaga pada zamannya, membuktikan bahwa ukuran bukanlah segalanya. 87. Ini adalah Porsche 911 Spyder Bertone, tahun 1966 yang sangat istimewa dan unik. Mobil ini dibuat karena seorang dealer mobil California bernama Johnny von Neumann tidak menyukai targa top dan ingin meyakinkan Porsche untuk membuat versi convertible. Jadi dia membangun prototipe ini. Mobil ini dirancang oleh Nuccio Bertone, orang yang sama yang merancang Miura, Countach, dan Lancia Stratos. Sayangnya, Johnny tidak berhasil, sehingga Porsche 911 Bertone menjadi mobil klasik yang unik. 88. Ferdinand Porsche mendesain Mercedes-Benz T80 pada tahun 1939 untuk menjadi mobil tercepat di dunia dengan kecepatan tertinggi hampir 600 km per jam. Tetapi sekali lagi, karena pecahnya Perang Dunia Kedua, mobil ini tidak pernah diuji. 89. Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1963, 911 tidak pernah diproduksi di luar Stuttgart, Jerman. Tidak pernah. Itulah jiwa Jerman dari mobil ini. 90. Anda bisa membeli kit konversi LS untuk 911 Anda. Ya, itu cocok. Para puritan mungkin sedikit kecewa. 91. Porsche telah merilis 1363 NF T 911 resmi, yang sekarang bernilai sekitar 1.100 euro per NFT. Porsche memasuki dunia kripto. 92. Pada Porsche model terbaru, fungsi memori tidak hanya mengingat posisi jok, tetapi juga pengaturan AC dan panel instrumen. Karena, tentu saja. 93. Porsche mendesain mesin untuk Harley-Davidson Veyrod. Porsche membuat mesin sepeda motor. Kenapa tidak? 94. Pada tahun 1967, Porsche 911 adalah mobil produksi pertama yang menggunakan velg aluminium Tempa. Pelopor dalam penghematan bobot. 95. Anda mungkin pernah melihat Porsche 911 widebody yang menakjubkan ini di internet. Semua mobil ini dibangun oleh Akira Nakai, pendiri Rauchwelt-Begriff pada tahun 1997. Rauchwelt-Begriff yang satu ini sangat istimewa karena ini adalah mobil pertama yang pernah dibangun Akira, dan dia masih memilikinya hingga hari ini. 96. Ini berasal dari pabrik. Namanya 911 Dakar. Mobil rally 4x4 spesifikasi pabrik dengan tenaga 470 tenaga kuda. Jarak ground clearance-nya 161 mm dan dapat mencapai kecepatan tertinggi 169 km per jam di medan off-road. Harganya juga sekitar 200.000 euro. 97. Ayah Jeremy Clarkson dirawat di rumah sakit pada tahun 1994. Clarkson sedang menguji coba mobil 928 yang mampu mencapai kecepatan 273 km per jam dengan mudah. Berkat itu, ia bisa mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya. Salah satu kisah paling mengharukan di Top Gear. 98. Pada tahun 2012, Porsche memulai program untuk membuat ulang emblem-emblem vintage-nya secara manual. Bagi mereka yang merestorasi Porsche klasik, untuk menjaga keaslian mobil mereka. Perhatian yang obsesif terhadap detail hingga akhir. 99. Porsche belum berkompetisi di Formula 1 sejak tahun 1964. 60 tahun absen dari F1. Meskipun itu bisa segera berubah. 100.
Anda tidak dapat mengakses kompartemen mesin di 992 GT3 RS, dan tidak ada ruang di bagasi depan juga. Semua itu dikorbankan demi aerodinamika. 101. Porsche memproduksi mesin berpendingin udara terakhirnya pada tahun 1998. Akhir dari sebuah era. Napas terakhir dari 1993. Dan itulah 101 fakta yang mungkin belum Anda ketahui tentang Porsche. Jika Anda sudah sampai sejauh ini, beritahu saya di kolom komentar mana yang menjadi favorit Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.